kembali lagi bersama saya Angel dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah baik-baik. Ini masih pertengahan puasa nih, masih semangat nggak Prof? Tapi kalau narsumnya terang ya. Tapi di sana kegelapan. Waduh, udah mulai nyentil-nyentil. Oke. Anggaran ya. Kegelapan efisiensi ya, Prof ya? Iya. Baru kegelapan semua ini kelihatannya ya. Semuanya, Prof. Semua. Waduh, baru pembukaan udah nyentil-nyentil kegelapan nih, Prof. Sepertinya hari ini akan panas sekali topiknya, tapi tahan dulu ya, Prof, karena kita akan menyapa juga teman-teman yang sudah hadir di studio. Ada teman-teman dari UPN, ada juga dari UTM, ada dari ITS, dan juga ada lagi dari UINSA yang nanti juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum terkait topik hari ini ataupun yang di luar topik. Nah, Prof, kali ini kita akan membahas tentang topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan banyak orang, apalagi kalau bukan tentang disahkannya RUU TNI menjadi UU oleh DPR beberapa waktu yang lalu. Pembahasan ini ditentang oleh banyak pihak, terutama di kalangan mahasiswa, karena adanya dwifungsi TNI melalui jabatan sipil yang diisi prajurit yang dinilai dapat mengancam kebebasan berpendapat masyarakat. Nah, Prof Bowo sebagai ahli dan pakar hukum melihat hal ini seperti apa, Prof? Ya, kita tidak lepas dari kajian tentang naskah ya. Naskah akademik dulu, apakah sudah memenuhi ya tentang persoalan, ada filosofisnya, undang-undang ada filosofisnya, ada tentang masalah sosiologisnya, ada tentang yuridisnya. Ini undang-undang TNI ya. Kalau kita melihat TAP nomor 7 tahun 2000 ini belum dicabut. Jadi TNI ada pemisahan Polri dan TNI itu kebara. Nah, kalau sekarang, kalau dulu kan dua fungsi. Nah, dua fungsi itu adalah bisa seorang TNI bisa menjadi penyelenggara ke sipil. Nah, ini Prof Bowo melihat arahnya ingin kembalikan seperti dulu lagi begitu, sebetulnya Prof? Itu tentunya ini hanyalah maksud dan tujuan. Padahal membuat satu naskah akademis tentang masalah undang-undang, di samping itu rancangan ini kok di Hotel Farman ya? Farman ya, apa teman-teman? Oke. Farman ya. Lalu gimana nih, Prof? Nah, ini kan nggak ada motivasi, nggak baik sampai diketahui. Jadi menurut Prof Bowo ini lebih ke arah negatif daripada positifnya? Ya, ini sementara padahal sudah ada diberikan fasilitas oleh negara kan, tempatnya. Kalau mau belajar ya, kalau mahasiswa ya mohon maaf, ya otomatis kan di kampus. Lah ini sudah ada gedung di MPR kan, kenapa kalau nggak di gedung? Nah, karena ini kan saya tanyakan tadi kan ada efisien anggaran, kenapa kok anggaran seperti itu? Nah, itu kan dilihat ini sekarang ini nggak memahami tentang masalah efisiensi tentang anggaran, tapi kok ini seperti memberikan contoh, ini nggak baik sudah. Kenapa? Zaman kita itu digitalisasi, kira teknologi itu apalagi ada pemirsa ya ITS tuh, dari elektronik canggih sekarang, ada mahasiswa dari netizen juga ya, Prof ya? Kan netizen juga, kan sudah diketahui. Nah, oleh karena itu sebetulnya itu kalau DPR ditanya difungsi enggak, loh, padahal difungsi. Nah, yang dimaksud difungsi itu ketika undang-undang ini direvisi 34 tahun 2004 tentang pasal 7, ada pasal 47, ada pasal 53, itu kan diubah. Contohnya ada pasal kalau nggak salah 47 nih, ada prajurit ya TNI, ini undang-undang TNI, Tentara Nasional ya, 34 tahun 2004 ada perubahan, harus mengundurkan diri kalau jabat ya. Tapi ada ayat 2, 3, 4, dan 5 itu tidak ada persoalan sepanjang ada menduduki baik kementerian atau non kementerian. Nah, dari sini aja kelihatan sudah bahwa ini ada difungsi. Nah, tapi nanti nggak bisa politik kata siapa? Ini belum nantinya, ini kan ada berkelanjutan. Berarti ada setelah diketok, berarti nanti ada peraturan pemerintahnya. Nah, dari situlah
Karena TAP MPR nomor 7 tahun 2000 belum dicabut, jadi masih berlaku dan punya kekuatan. TAP-nya ini kenapa kok ada undang-undang ya? Ada, berarti ada tumpang tindih. Di samping itu, ini nggak diketahui bahwa KUHP masih ada kan, KUHP nih. Nah ini yang menjadi persoalan nggak dipikirkan, bahwa ketika nantinya TNI yang masih dinas, prajurit masih dinas, dia menduduki ya, tadi saya katakan ada ayat 2, 3 dan 4 masih ada hubungannya dengan TNI yang dinas, masih bisa boleh menduduki ya, ketika ada diperlukan kosongan. Nah kalau nanti ada tindak pidana, bagaimana yang mengadili ketika dia masih dinas dan dia masuk ke jajaran sipil kan? Apakah nanti ada hal yang sifatnya koneksitas? Koneksitas itu adalah ketika nanti ada persoalan hukum, loh saya itu masih dinas, ya saya undang-undangnya undang-undang TNI kan. Yang ditakutkan militer. Terjadi overpower juga ya, Prof? Ya itu dulu kan seperti itu, loh. Terus kalau saya ini kan menduduki di sipil, nah itu kan militer tidak punya kewenangan. Nah sipil kalau punya jaksa, JPU, saya nggak bisa, saya nuntut ya auditor militer lah, itu belum dipahami secara filosofis, secara yuridis seperti itu. Nah sosiologis itu seharusnya masyarakat itu tahu, jangan sampai membuat satu naskah akademi tentang rancangan dan sebagainya sembunyi-sembunyi. Ini tidak baik juga, tidak memberikan contoh yang baik. Nah, khususnya masalah generasi ya, generasi muda, contohnya mahasiswa yang ada di depan. Ini mahasiswa ini generasi nanti semua itu akan diganti kan, ada perubahan kan. Nah kalau perubahan ini kan sudah menjadi TAP, itu tidak baik dari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang-orang yang berpendidikan. Kenapa? Karena sekolah itu gunanya, kuliah itu gunanya untuk penting, untuk menuju kesejahteraan, menuju peningkatan hidup, menuju semua itu dari situ kan. Nah kalau dengan demikian sudah dikotori, bagaimana? Dan lagi nanti tidak bagaimana ya, karena sudah meropel ini ya, dia sudah gajian di TNI, juga gajian ini, terus bagaimana nantinya ini kan, mohon maaf ini, terus bagaimana lapangan pekerjaan semua kalau diduduki semua oleh ini satu orang yang sama gitu ya Prof ya? Benar. Prof, tapi kan tadi Prof Bowo sudah sempat singgung bahwasannya maksudnya dui fungsi itu adalah artinya ya dia menduduki jabatan sipil tetapi juga masih aktif sebagai TNI. Benar, itu yang dimaksud. Mungkin pemirsa Surabaya TV atau teman-teman mahasiswa di sini ada yang belum tahu apa sih Prof plus minusnya apabila itu terjadi, Prof? Terjadi ketika ada persoalan hukum itu susah untuk mengadilinya ya Prof. Susah mengadilinya ya, harus double cover. Jadi ada auditornya, ada JPU-nya, ada hakim sipil, ada hakim militer, itu yang jadi persoalan. Saya katakan tadi di dalam KUHP ada ya diadili secara konektivitas. Jadi perpaduan antara militer dan sipil itu yang agak susah sebetulnya. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari presiden kita sekarang, Presiden Prabowo yang memang dulu adalah purnawirawan jenderal dan sekarang hal ini terjadi, kalau menurut Prabowo apa sih urgensinya harus mengesahkan undang-undang TNI ini? Urgensinya supaya nantinya memberikan ruang untuk menduduki jabatan bagi TNI. Itu kan gitu toh. Supaya TNI menjadi jabatan. Jadi ini sebetulnya secara nggak sadar ini sipil sudah kewenangannya sudah dipangkas. Ini belum tahu arti tadi loh saya katakan ada 3 hal sebetulnya buat naskah akademik itu. Ada akademis tentang undang-undang loh ya, rancangan ya, ada filosofisnya, ada yuridisnya, ada sosiologisnya. Ini harus memang benar-benar harus kita itu kajian tentang persoalan-persoalan, apakah itu sudah ada suatu kajian yang mendalam, ada suatu disampaikan pada masyarakat bagaimana sih ini tentang hubungannya dengan adanya satu penelitiannya, adanya satu apa yang berhubungan dengan keilmuannya, secara yuridisnya, ya kan itu kan disampaikan ilmiahnya,
tentang penelitiannya kan harus dikaji itu. Kalau kita bicara naskah tentang akademis tentang undang-undang loh ya, apakah dengan adanya TAP MPR itu apakah masih berlaku atau tidak? Apa kalau berlaku itu bagaimana nantinya? Itu kan juridisnya. Jadi menurut Prof Bowo, apakah kajiannya kurang matang atau seperti apa nih Prof? Ya kalau itu cepat-cepat di hotel ya kurang matang. Ya itu aja kan. Oke. Nah, jadi Prof Bowo melihat belum ada urgensi sebetulnya untuk segera mengesahkan ini. Sebetulnya belum ada urgensi. Tapi kalau sudah kekuasaan sudah membuat suatu aturan, jadi ya janganlah ketika fanatik sama ini dulu begini itu jangan nanti ini. Makanya dengan adanya hukum di mata bawah diberikan satu keilmuan, ya, suatu akademik, ya, di sini untuk nantinya kan semua tahu. Oh iya, katanya benar ya apa yang disampaikan kan gitu. Ini merupakan satu bagian dari untuk apa ya, edukasinya, edukasi. Terus nggak tahu loh mana. Wong ini diketok aja belum terbit, tapi kan saya yakin itu. Kenapa? Keyakinan saya 47 seperti itu. Pasal diubah revisi 47, 7 sama 53. Kalau 53 itu tentang masalah pensiun. Bisa kalau pensiun tidak masalah. Ya kalau masih diperlukan sampai 63, 62, 60, 61, 58 ya dan sebagainya ya, mulai dari Tamtama, Bintara, Perwira tinggi sampai di perwira bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 ini adalah merupakan satu bagian dari ujiannya apa? Ya pensiunnya ya itulah. Jadi apa? Jadi kelihatannya kalau seperti ini akan mengebiri bagi generasi-generasi yang nanti untuk menduduki sebenarnya. Semakin lama nggak mau pensiun, ya tadi loh saya katakan pensiunnya ini masih kepingin ada aja. Nah sebetulnya kan ini adalah menempatkan supaya lamanya tentang menduduki jabatan kan. Kalau sudah 60 sudah alhamdulillah, 58 sudah itu, tapi sekarang ditunda sebetulnya apa? Pada posisinya motivasinya punya hak dan sebagainya untuk menempatkan jabatan tentang TNI di situ. Baik Polri sudah ada jabatan kan zamannya Presiden Jokowi. Sekarang ya sama-sama dong, keadilan dong. Nah inilah. Prabowo melihatnya begitu ya? Iya. Jadi tidak ada kecemburuan dalam hal itu. Sebenarnya saya cemburu. Ini enak, ini gak enak. Ya Polri enak, TNI gak enak. Nah akhirnya terjadi di daerah Lampung terjadi tembak menembak, polisi tembak 3 itu sama TNI. Itu kan merupakan satu bagian apa ya, protes. Nah protes tidak diflorkan itu, sebetulnya itu kan. Nah kenapa kalau seperti ini? Kita harus lihat dulu itu secara sosiologis sebetulnya. Oke, kalau ada persoalan-persoalan yang ada itu sebetulnya harus ditimbang-timbang juga ya. Jadi memang Prof Bowo melihat beberapa hal yang terjadi ke belakang memang karena ada persoalan-persoalan yang Prof Bowo sebutkan. Ya. Kalau kita lihat sekarang Prof, seperti yang kita ketahui mantan ajudannya Presiden Prabowo dulu Mayor Teddy sekarang juga menjabat sebagai Seskap, Sekretaris Kabinet. Nah ini Prof Bowo melihat hal-hal seperti ini memang dari awal sudah ada tanda-tanda akan memang dimunculkan seperti dwi fungsi ABRI atau seperti apa nih? Ya sebetulnya kalau kita melihat AY ya, itu dulu kan mayor kalau nggak salah ya. Itu kalau sudah politis dia menduduki hal-hal yang nanti politis seharusnya mengundurkan diri. Itu yang sebetulnya yang. Jadi yang betul seperti Pak AHY seperti gitu ya. Itu sebetulnya Presiden SBY tahu toh masalah yang tentang kemiliteran kan. Oh ya kamu keluar kalau mau menduduki itu kan gitu. Nah sekarang seperti ini campur aduk sehingga apa itu ya merupakan satu tumpang tindih ya antara yang satu dan yang lainnya. Berarti kajian-kajian apa yang saya sampaikan itu belum sempurna. Kajian tentang naskah akademiknya belum sempurna itu. Oke, Prof. Tapi kalau kita lihat memang beberapa kejadian kemarin ada beberapa sekelompok mahasiswa yang bahkan sampai turun ke jalan menyuarakan tolak dwi fungsi ABRI, lalu oleh teman-teman anggota DPR juga dengan lantang menyuarakan tidak ada yang namanya dwi fungsi ABRI. Gimana Prof penjelasannya? Penjelasannya di naskah dulu akademis itu apa gimana? Itu sudah jelas kok. Jelas ketika prajurit TNI yang menduduki ya tentang penyelenggara ya. Tadi saya katakan baik itu kementerian non kementerian berarti kan
penyelenggara negara. Berarti masuk ini. Ya itu sebetulnya ngomong aja diperhalus itulah. Nah, sebetulnya sama aja gitu ya, Prof. Sama saja. Ya. Sebetulnya ya flashback ke belakang ya. Dulu ada TAP MPR tuh, 7 belum dicabut itu. 7 tahun 2000 kan tumpang tindih kan. TAP MPR itu kalau tata perutan perundang-undangan 11 2012 berarti 12 2011 itu sebetulnya kalau nggak salah itu TAP MPR, undang-undang TAP MPR terus undang-undang. Jadi sebetulnya nggak bisa, ini cabut dulu 7 2000 itu cabut baru bisa ada revisi. Ini nggak dicabut tapi ada revisi kan, jangan sampai undang-undang ini bertentangan dengan TAP MPR yang 7 2000 itu apa dibuat dulu. Ya PDIP dulu menolak dan sebagainya, wah kenceng-kenceng, ternyata ya sama saja. Sami mawon gitu ya, Prof ya. Ternyata itulah. Jadi politik itu seperti itu. Jadi mahasiswa itu biar tahu, oh begitu ya. Ini sejarah ini. Sejarah yang mungkin dulu mahasiswa, hilangnya mahasiswa berapa sampai berapa, akhirnya kan militer kan dulu kan keras, bisa banyak yang hilang. Wah, berapa yang hilang dulu seperti itu kan. Oke. Nah, tapi itu adalah merupakan bagian sejarah ya. Nah, kalau sekarang ya riwayatmu rindu. Prof, tapi ini Prof, DPR itu kan sudah telah resmi mengesahkan rancangan undang-undang TNI kan, sudah resmi dan menjadi undang-undang TNI. Perubahannya tampak pada 3 pasal penting ya Prof ya, yaitu pasal 7 tentang penambahan operasi militer selain perang, pasal 47 tentang penambahan jabatan sipil ya, dan pasal 53 tentang perubahan usia pensiun TNI. Nah, ini menurut Prof Bowo dari 3 ini yang mana yang punya dampak signifikan pada iklim demokrasi Indonesia? Tapi tahan dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Masih panas nih ya kita perbincangannya tentang tadi katanya Prof Bowo tentang ya katanya dwi fungsi ABRI sama aja walaupun bilang enggak. Ya sebenarnya itu maksudnya ya kan, cuman diperhalus aja. Nah, ini seperti yang tadi kita putus tadi Prof ya, perubahan tampak pada 3 pasal penting ya, yaitu pasal 7 tentang penambahan operasi militer selain perang, pasal 47 tentang penambahan jabatan sipil, dan pasal 53 tentang perubahan usia pensiun TNI. Nah, sekali lagi nih Prof, gimana sih menurut Prof di antara 3 pasal ini yang punya dampak signifikan di iklim demokrasi di Indonesia itu yang mana Prof? Ya, kalau demokrasi yaitu ada satu job deskripsinya masing-masing kan. Polri bagian ini, TNI ini, sipil ini. Jadi kalau TNI ya memang perang dong, mengamankan negara kan. Ya, kalau menjabat sipil ya itu tadi dampaknya ketika nanti ada persoalan hukum, terus gimana gitu. Itu yang apa ya, bisa aja mengelak. Loh, saya ini masih militer kok, masih TNI kok bisa, kok sipil kok ikut campur. Gak ada perbedaan. Contohnya gini ya, soal kuasa hukum ini hanya ini aja lah. Ini adalah ilustrasi ya. Saya sebagai kuasa hukum pernah ya menjadi satu pengacaranya militer ya kalau nggak salah. Ini harus yang menunjuk panglima meskipun itu prajurit, apapun prajurit, Tamtama sampai Bintara, sampai Perwira, sampai perwira tinggi, itu panglima atasannya. Nah, ditunjuk baru, setelah ditunjuk baru langsung pada itu. Itu pun melalui satu proses yang nggak begitu sederhana. Panjang ya Prof ya? Panjang, apalagi sekarang. Loh kalau gitu nggak bisa. Loh saudara, selaku apa? Dampingi, ada penunjukan dari atas militer kan itu.
panglimanya ya. Kalau nggak ada dari panglima masa bisa. Nah, ditolak oleh hakim militer. Ya itu contohnya seperti itu. Baru bisa. Nah, yang milih itu adalah mereka itu milih. Oh ya, oke. Pilih. Nah, sekarang yang menjadi persoalan ketika nantinya ada persoalan hukum, contohnya hanya sederhana tindak pidana korupsi lah, semua itu tahulah. Dia menduduki sipil kan. Apakah ada satu spesifiknya? Apakah ada pernyataan bahwa ketika nanti melakukan tindak pidana sipil membuat pernyataan di depan saya diadili di mana kan pengadilan kan itu. Kalau tidak ada seperti itu nantinya ya repot juga. Repot apa? Persoalannya itu polisi tidak bisa. Jangan-jangan baru bisa diadili setelah sudah tidak menjabat ya Prof ya? Ya dong. Kalau tadi pasal 53 ayat 1 itu nggak masalah bahwa dia menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri dari militer, itu bagus sehingga ada kepastian hukum. Oke. Lalu kalau misalnya mahasiswa atau teman-teman atau masyarakat pemirsa Surabaya TV ada yang nanya, kira-kira kenapa sih kok keburu-buru revisi Undang-Undang TNI ini, untuk kepentingan siapa sih? Kalau menurut Prof gimana? Ada kepentingan presiden. Ada presiden, di samping itu DPR sudah mengiyakan itu. DPR nggak ada yang menolak. Dia nggak mengkaji tentang bagaimana ya susah payahnya pada tahun 98 reformasi sehingga kekuatan militer, kekuatan TNI itu kuat sekali dulu. Nah akhirnya ada perlombaan sampai bagaimana mahasiswa yang berdarah-darah itu kita harus menghormati lah. Ternyata seorang pahlawan itu hanyalah nama saja, nggak dikenang. Ya mahasiswa lo ya. Itu tidak mendapatkan apa-apa, yang dapat apa-apa yang itu. Jadi ya kita harus mengkaji terang mendalam bahwa oh ternyata mahasiswa itu berdarah-darah, ternyata hasilnya ya kembali lagi kan gitu. Nah, seperti seolah-olah sia-sia yang kemarin-kemarin ya Prof ya? Iya gak sia-sia lagi, kasihan juga. Jadi dia itu tidak memperhitungkan itu. Jadi seperti itulah. Sekarang kalau kita bicara masalah yang berhubungan sebetulnya apa sih tujuannya? Janganlah merobel tentang satu pekerjaan. Ada dua sisi ya. Ya dia jam militer dapat gaji, ya kan? Di sini dapat gaji. Nah, terus bagaimana efisien tentang anggaran? Nah ini kita bicara anggaran aja sudah bertentangan. Kita refresh kembali ya. Loh, ini sudah ada tempatnya kok sekarang di hotel. Kalau sampai satu orang bisa menduduki jabatan 2 di TNI dan juga di jabatan sipil, lalu ada pertanyaan Prof, memangnya Indonesia ini kekurangan orang yang berkompeten sampai harus orang itu aja yang menjabat. Gimana Prof? Ya itulah yang namanya NKK, nurung konco-konco. Padahal KKN itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kebalik mungkin, nurung konco-konco ya. Berarti menurut Prof ini NKK terang-terangan gitu ya? Sudah jelas itu. Ya, itu kompeten dan sebagainya dia saja. Toh ekonomi ya seperti ini. Akhirnya defisit. Nanti habis itu ya kembali lagi nanti resesi. Nah terus apakah ini yang disampaikan? Ngomong ini itu ada A, B, C, D, tapi faktanya demikian. Coba di rakyat itu nangis. Harga naik melambung, apalagi hari lebaran ini, aduh kasihan dong. Ya menjadi semua sebetulnya agak kesulitan juga uang itu, perputaran uang dan sebagainya, cuman nggak diketahui oleh orang-orang atas itu. Enak orang-orang atas itu. So, ya alhamdulillah saya terang di sini ya. Ada yang ngomong, oh, kamu gelap loh, kamu yang gelap lah. Padahal dia itu terang, ya ngomong gelap. Kalau saya bisa loh, kok saya lihat kok gelap ya di sana ya. Saya kok terang ya, gitu. Ya itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Tak oleh karena sampai ada yang mahasiswa yang punya potensi itu sampai yes lari aja lihat kondisi ini. Oh lari aja gak usah pulang lah, itu kan nggak bijak gitu loh. Cara bernegara itu gak bijak. Seharusnya dia memahami arti inilah satu bentuk kritik dan protes itu kan tidak apa-apa.
memang dilindungi oleh undang-undang atau aturan hukum. Nah, oleh karena itu menjadi seorang pejabat itu harus hati-hati, cara bicaranya harus soft, gak keras itu dan sebagainya. Lihat saudara itu kaya ya, saudara mampu, yang ngomong mampu menduduki jabatan, ngomong di mahasiswa gitu tuh nggak ada kepantasan. Nggak etis ya, Prof ya. Etis, Prof. Itulah yang menjadi saya itu, aduh, kok begini ya. Miris ya, Prof. Sekarang viral itu kan nggak bisa. Betul. Jangan bicara itu sekarang. Kalau dulu sih koran bisa ditutup dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Viral itu per detik sudah keluar. Itu yang menjadi persoalan. Kan tahu semua. Itulah sekarang itu pejabat itu harus hati-hati. Cara bicaranya, santunnya, ya, etikanya itu harus hati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Emang ada, Prof, sekarang yang ngomong sembarangan? Banyak itu. Banyak ngomongin tastus gitu. Ditoto dulu dan sebagainya. Jangan sampai ngomong menimbulkan kontroversi sehingga tahu, oh ternyata konsistensi pada satu pejabat itu harus dimiliki lah. Oke, Prof, kita tahu ya bahwa rame-rame kalangan mahasiswa kan menolak desakannya RUU TNI menjadi undang-undang ya. Di sisi lain Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri mengatakan tidak ada wajib militer dalam RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Dia juga memastikan bahwa tidak ada dwifungsi TNI dalam RUU TNI yang disahkan menjadi undang-undang. Sehingga dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, gimana nih Prof Bowo? Nggak perlu khawatir. Tapi mahasiswa sampai turun ke jalan. Ya kalau mahasiswa turun ke jalan kan mahasiswa itu tingkat akademisnya tinggi kan. Dia kalau naskah ya akademis tadi memang dikaji benar. Jangan sampai ya, buat kajian akademis untuk naskah tentang rancangan dan sebagainya, naskah akademis dan sebagainya, cepet di hotel. Kalau mahasiswa kan dipikir lebih dulu, dikaji, gak lama itu ya toh di kopi di mana berdiskusi ya toh. Pasal 7 tadi loh. Sampai digerebek mahasiswa ke hotel, kalau menurut Prof gimana tuh, Prof? Oh, itu kan terlalu. Oke, Prof, ini kan kalau memang betul tidak ada peran dwifungsi TNI dalam Undang-Undang TNI yang baru, menurut Prof bahwa apa yang membuat beberapa kalangan masyarakat itu tetap menolak dan khawatir akan Undang-Undang TNI yang baru? Iya, jelas nantinya ini adalah merupakan satu bagian, kan ada berkelanjutan nanti. Saya belum tahu ya tentang ada PP-nya ya. Peraturan pemerintahnya akan dibentuk itu. Setelah diundangkan itu berlaku, sudah cepat berlaku. Tapi nanti ada PP-nya. Yakin saya peraturan pemerintahnya bagaimana. Saya kepingin peraturan pemerintah gimana baru bisa melihat ya sesungguhnya. Nanti ada runtutannya lagi. Jangan-jangan loh dia punya ya sama. Saya juga bisa politik kan. Nah nanti TNI juga berpolitik kan boleh. Kalau sudah ada seperti itu, ada pandangan seperti apa yang disampaikan pasal 7 dan pasal 47, bisa saja nanti berpolitik. Siapa yang ngelarang? Saya punya senjata, mau apa kamu? Ya kan, dia sipil, dia sudah senjata nantinya. Loh, kalau masih dia itu menjabat kan masih punya senjata. Nah, kan kekuatannya dari situ. Ini mulai awal. Nanti akan ada keterusan seperti itu. Sebetulnya itu sudah difungsi. Seorang TNI menduduki sipil sudah difungsi. Apa sih arti difungsi itu? Harus didefinisikan. Itu dua. Dia bisa dua kan jabatan. Difungsikan baik dia sebagai TNI, baik dia sebagai sipil. Itu kan difungsi toh. Yang ngomong gak difungsi siapa sih? Nah itu harus dipelajari lah. Definisi difungsi itu bagaimana, dilihat runtutannya dan pasal, baik pasal ke bab, baik bab ke pasal dan sebagainya ya toh. Mohon maaf ini saya lihat seperti apa yang ditayangkan ya, implementasinya itu gimana kan tahu kan ya, itu ngomong gampang diwolak-walik itu ya, tapi ya orang mahasiswa lebih cerdik kok, lebih cerdas kok, ya kan? Jadi artinya ngomongnya diwolak-walik, sebenarnya sama aja intinya difungsi ya, Prof intinya ya? Difungsi. Ngomong aja, diwolak-walik terus sekarang bicara masalah ya toh, apa yang terkhusus dan tersisa dalam pasal 7, pasal 47, ya hanya dikasih polesan satu aja.
bahwa prajurit TNI yang menduduki sipil harus pensiun. Tapi ayat 2, ayat 3, ayat 4 ini yang menjadi, nanti kita akan bahas lebih dalam ya Prof, dan juga kita akan mendengar Prof tanggapan dari teman-teman mahasiswa seperti apa tentang yang dikiranya dui fungsi ABRI ini di segmen ketiga. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Tadi Prof Bowo sudah sempat bilang sebenarnya tuh dui fungsi sama aja, cuman lagi menata kata aja sebenarnya, tapi poinnya sama ya kan. Kosa-kata ya, sami mawon tapi ujung-ujungnya. Nah, kita akan mendengar Prof gimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa, tapi sebelumnya kita mau tanya dulu Prof, dengan disahkannya Undang-Undang TNI yang baru ini seolah-olah kan seperti mengedepankan peran militer di setiap aspek kehidupan bangsa. Kalau Prof Bowo setuju nggak dengan statement itu? Apa yang disampaikan kita itu melihat satu militer itu bagian dari dia mempertahankan negara kan. Ketika negara diserang, dia itu adalah kembali lah ke baraknya lah. Yaitu ketika ada peperangan, sampai banyak loh yang kritisi media khususnya asing itu bahwa flashback ke belakang. Jadi demokrasi itu nggak seperti itu sebetulnya. Demokrasi itu ya bukan untuk hal-hal yang sifatnya, kalau TNI ya bagian TNI lah, polisi bagian polisi ya, kan gitu. Kan dari kalau dulu militer itu adalah AU, AD, sama AL kan, terus polisi juga masuk dulu dalam militer. Sekarang diganti TNI, Tentara Nasional Indonesia, polisi lain. Nah ini nanti menyebabkan pertarungan antara ini yang kita lihat adalah menganalisis ini nantinya akan terjadi ya. Jangan sampai terjadi bentrok antara pejabat dari Polri maupun TNI. Yaitu TNI. Ini sebetulnya kalau seperti ini itu multifungsi juga, bukan dui fungsi ABRI, tapi ya TNI ya, ABRI kan dulu TNI. Nah dari inilah yang saya sampaikan, jadi ya sama-sama dong ya, Polri punya jabatan, saya kalau punya jabatan sebetulnya ya saya sama kedudukan, nanti bisa loh. Jadi Prof Bowo melihat ini memang karena ada efek kecemburuan gitu Prof? Iya, nanti bisa terjadi, kembali lagi ada fraksi TNI Polri. Akan terjadi nih, kalau jadi begini nanti akan terjadi loh. Prediksi Prof Bowo begitu ya? Akan terjadi, saya yakin. Ini apapun bentuknya, dorongan meskipun didorong mahasiswa begitu sampai berdarah-darah, ternyata diketuk juga. Yang ngeduk ya PDIP ya ikut campur juga. Kalau dulu menolak, sekarang nah inilah, ini kan suatu yang diingat-ingat itu ya. Padahal teman-teman mahasiswa ini sudah sampai turun ke jalan untuk menolak, tetap diketuk. Nah itu gimana sih Prof caranya supaya suara kita ini didengarkan Prof? Padahal katanya wakil rakyat untuk menyuarakan suara rakyat, tapi apa yang diambil keputusannya bukan mewakili suara rakyat. Ya, itu tadi naskah akademiknya tidak ada sebetulnya. Kalau kita bicara secara, kita kan harus memahami dulu naskah akademis itu ada 3 sebetulnya. Ada filosofisnya, ada sosiologisnya, inilah yang yaitu suara-suara rakyatnya harus didengar. Juridisnya apa, bertentangan dengan TAP sudah ada, belum dicabut, tapi membuat satu undang-undang revisi. Lah ini harus dipahami dulu, membuat satu naskah. Belum nanti dalam penelitian, kajian bagaimana mendalam, ya toh, mesti ada latar belakang masalah, apa yang dimasalahkan, ada kesimpulannya. Yaitu seperti membuat satu semacam ada skripsi lah, disertasi lah, tesis lah, itu kan ada kajian-kajian itu sebetulnya. Itu kajian itu satu kesatuan sebetulnya. Tapi ini ternyata nggak ada kesatuan, pokoknya
dibuat dengan cepat. Sebetulnya naskah ini sudah dibuat kok, kalau nggak salah zamannya Presiden Jokowi dibuat tuh. Tapi nggak diketuk-ketuk soalnya. Ya mungkin saja PDIP dulu mau 51% di parlemen ya, tapi sekarang hanya 17 lah. Ya kelihatannya ya nggak mampu dan sebagainya ya. Jadi seperti itulah. Semua itu ternyata apa yang disampaikan mahasiswa itu nanti akan menduduki juga jabatan. Jangan sampai mahasiswa nanti nggak mendapatkan tempat kedudukan yang apa yang ada kan. Kenapa? Karena dibagi kan kedudukannya sudah. Ada TNI, ada Polri, ya menduduki jabatan sipil loh ya. Itu kan ya memang kalau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri itu ya kembali ke sipil juga. Sipil yang disenjatai Polri loh ya. Tapi kalau militer ini memang baraknya barak keamanan. Kenapa? Negara kita itu negara yang besar. Jadi jangan sampai ada di apa ya? Ada kritikan-kritikan dari media asing sebetulnya. Ada kritikan sebetulnya. Saya baca loh, ada kritikan waduh. Ini menjadi satu persoalan ya. Ternyata Indonesia itu negara nggak konsisten. Katanya. Karena sampai ada kritikan dari media asing ya, Prof. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kritikan dari media asing, kita mau berbicara dulu tentang gimana sih tanggapan para teman-teman mahasiswa yang ada di studio ini, boleh ya, Prof ya? Itu kalau mahasiswa ini jujur, dia itu memang benar-benar tidak ada kepentingan apa-apa. Nggak membawa kepentingan yang lain-lain ya, Prof? Tidak ada kepentingan apa-apa. Nggak seperti politisi-politisi di Senayan itu. Oke. Panas juga nih, Prof, bawa semprotannya ya. Kalau gitu boleh ya, Prof, kita kasih waktu dan tempatnya untuk teman-teman mahasiswa yang mau bertanya. Silakan pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Herono dari UPN Veteran Jawa Timur. Terkait topik kita hari ini yaitu soal RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang. Di pasal 47 ayat 2 yang memungkinkan seorang prajurit untuk menjabat sebagai sipil dari kementerian dan non-kementerian. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan peran TNI dalam jabatan sipil tidak mengancam prinsip demokrasi dan hak asasi manusia? Oke, baik sekali nih pertanyaannya, Prof. Iya. Singkat saja, Prof. Iya, karena pertanyaan itu kita ya banyak, mengancam. Prof. Dulu kan kalau TNI itu kan punya senjata, punya power, ya toh. Kalau nggak punya power dia nggak bisa. Sampai mahasiswa dulu berontak akan dihilangkan, berontak akan dikandangkan, berontak karena punya satu senjata. Coba kamu punya senjata ya sama saja seperti kita. Kita kan bersenjatai kan sipil. Kalau TNI kan disenjatai. Apapun gerakannya mahasiswa akan diintai terus. Nah, itulah yang saya sampaikan, berbahayanya di situ. Ada pengancaman untuk demokrasi sebenarnya. Kalau kita bicara demokrasi ya inilah ternyata ya kayak demokrasi hanya omon-omon. Jadi lebih banyak negatifnya ya, Prof ya? Ya. Oke. Kalau dibicarakan masalah yang masa lalu kita. Oke. Ya, riwayat yang lalu ya. Bukan riwayat seperti lagu Bengan Solo ya. Oke, kita lanjut ya, Prof, ke pertanyaan selanjutnya. Monggo. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, izin bertanya, Prof. Menurut Prof Bowo, kenapa pemerintah Indonesia itu suka mengesahkan atau merancang suatu undang-undang yang kebanyakan mengkhawatirkan atau tidak memihak rakyat, bahkan merugikan rakyat tanpa memperhatikan sebab akibat yang akan berdampak pada masyarakat? Oke, baik sekali nih, Prof. Pertanyaan gimana, Prof? Iya, kajiannya nggak mendalam pada bagaimana kepentingan masyarakat yang diakomodasi. Nggak pernah diakomodasi secara sosiologis. Artinya kajiannya yang kurang mendalam. Kurang ya? mendalam sebetulnya. Makanya ini apakah ada pesanan? Ya, jangan-jangan pesanan kok grudak-gruduk. Pesanan kepentingan siapa itu, Prof? Ya, ya kepentingan TNI kan. Kepentingan ya presiden kita juga. Presiden kita kan dari TNI. Ya, akhirnya seperti itulah. Lalu Jadi, kita sebagai masyarakat atau teman-teman mahasiswa mau menyuarakannya gimana, Prof? Nah inilah. Sekarang kan zamannya sudah ada di Instagram, ya kan, ya toh, ada di mana-mana bisa, di TikTok dan sebagainya. Itu menyuarakan kan bisa, seperti itu kan. Harusnya prosedurnya. Netizen ini kan bahaya. Hah? Oke, jadi harus viral dulu, Prof, baru iya, akan baru nanti akan terjadi. Tanggapi, jangan kasihan juga kalau saya sampai demo ternyata diketok.
Itu ya kasihan tuh kalau melihat seperti itu. Itu anak bangsa loh itu. Prosedurnya seperti apa, Prof? Yang Ya, ideal? kita dikritik aja, dilihat kritikan seperti itu. Tapi ya kupingnya ya tebel juga ya. Ya kritikan di Instagram, di mana, di viral, di mana dan sebagainya itulah. Nanti seperti itu baru kalau diviralkan semua itu tahu. Jadi sekarang itu enggak zamannya sudah zamannya lain, enggak seperti dulu. Sekarang itu dunia loh itu. Viral dunia loh itu, nggak main-main. Makanya dunia itu tahu. Makanya apa? Akhirnya ditanggapi oleh media asing kan. Ya karena dari mahasiswa inilah yang Dan ini bukan prestasi yang baik ya, Prof ya? Ya nantinya itu kalau sudah seperti itu saya hanya khawatir ketika minta bantuan nanti di-cut itu loh. Itu ekonomisnya itu yang berhubungan dengan nantinya kita itu sudah minus benar, utang kita sudah 10.000 triliun ya, 800 triliun harus bunganya harus nanti saya itu hanya satu, kepentingan geopolitik harus diperhatikan juga, jangan sampai nanti ketika utang luar negeri di stop. Kenapa? Loh, tentunya di Amerika sudah ribut itu, media Amerika itu gitu. Nah itu kan negara-negara bagaimana nantinya, ya kan? Takutnya dampaknya akan melebar kemana-mana ya, Prof ya? Ya, investasi. Jadi kalau seperti itu nanti kepastian hukum tidak ada, hukumnya seperti itu, investasi akhirnya lari semua gitu. Takutnya macet ya, Prof ya? Bukan apa-apa, kita demi negara kok. Saya cinta negara kok sebetulnya. Tapi kan apa yang saya sampaikan ini adalah memang fair, yang nggak nutup-nutupi. Kenapa? Karena kita itu kajian akademisi atau naskah akademisi dan seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya boleh ya, Prof? Boleh. Kesempatan, silakan. Perkenalkan, Prof, nama saya Vanessa Novalita Aurelia, mahasiswa UPN Jawa Timur. Izin bertanya, Prof, terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, DPR berulang kali membahas revisi undang-undang secara serampangan, minim partisipasi dan terkesan hanya demi kepentingan kelompok tertentu. Termasuk saat ini Undang-Undang TNI. Menurut Prof, apa yang akan terjadi terhadap undang-undang yang dihasilkan dari pembahasan yang dilakukan secara serampangan? Terima kasih. Ya, gimana nih, Prof? Kalau undang-undang itu harus buat naskah akademisnya, ada satu penelitiannya, ada kajiannya, ada filosofisnya, ada sosiologisnya, ada yuridisnya, itu dikaji, jangan sampai bertentangan itu loh. Tapi sebelumnya Prabowo sepakat nggak kalau memang dilakukan dengan serampangan gitu? Ya mohon maaf ya, kalau serampangan jadinya ya serampangan. Kalau serampangan jadinya nggak jelas akhirnya. Kalau sudah bicara filosofis itu, kalau Belanda dulu buat satu undang-undang itu sampai bertahun-tahun, itu filosofisnya. Naskah akademisnya itu ada kajian yang mendalam, filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya, aturan-aturannya ada. Jadi sosiologis itu aturan-aturan yang dalam masyarakat itu harus memang dipahami dulu, ya kan? Filosofisnya ini bukan hanyalah setelah ini ganti, ternyata diganti-ganti. Nah, kajian yuridis, loh sekarang saya tanya tadi, loh bagaimana ketika nanti ada pelanggaran hukum, contohnya tindak pidana korupsi, loh siapa yang nanti yang sebagai penyidik? Nah, penyidiknya kalau dia itu adalah katakanlah baik KPK, baik kepolisian, baik kejaksaan, loh saya militer kok, ya, harus kaji militer dong. Artinya dengan prosesnya yang serampangan dan mengesampingkan kepentingan masyarakat, hasilnya nanti juga serampangan. Begitu ya, Prof ya? Loh, terus kalau nanti diperiksa oleh militer, loh saya ini sipil kok, kan itu. Jadi mana dua tempat, akhirnya apa? Akhirnya nanti pasal KUHP-nya pasal 89 yaitu pengadilan koneksitas, yaitu tumpuan ya, anggaran lagi, ada auditornya, ada JPU-nya, ada hakim militernya, hakim sipilnya nanti bergabung untuk mengadili. Itu kan memerlukan suatu biaya. Akhir bertempur-tempur. Tadi nggak sesuai sama prinsip efisiensi ya, Prof ya? Iya. Oke, baik. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Perkenalkan, Prof, nama saya Kristoforus Madlining Tias, mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur. Pertanyaan saya hampir sama seperti rekan saya Rafli, yaitu salah satu pasal yang paling kontroversial adalah pasal 47, Prof, yang dimana prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil strategis, kementerian, lembaga negara, bahkan seperti MA.
Nah, Prof, menurut Prof, jika militer kembali ke dalam jabatan sipil, di manakah letak batas antara demokrasi dengan otorianisme? Apakah menurut Prof kita akan kembali ke era dui fungsi ABRI yang pernah mengikat kita selama lebih dari 3 dekade itu, Prof? Oke, baik sekali pertanyaannya, Prof. Gimana, bagus ya. Prof? Ini ini bisa saja ini sebagai teknik dalam hal-hal yang hubungannya dengan seperti itu. Tapi kan ini nantinya memahami seperti ini nantinya kembali ke belakang lagi, semua diduduki, kan? Ya, meskipun hanya berapa tadi dikatakan non kementerian maupun kementerian nanti diduduki semua. Contohnya seperti itu, teknisnya seperti itu. Tapi kan teknis itu ternyata membuat peluang bagi TNI kan, TNI bisa duduki. Jadi sama saja. Jadi jangan sampai gaji itu 2 tempat, baik dia militer dapat gaji, duduki sipil dapat gaji, gajinya 2, terus bertentangan yang yuridis. Tadi sudah ada yang disampaikan anggaran itu memang lain ya, kalau nggak ada instruksi ya, instruksi Presiden nomor 1/2025 itu, instruksi itu hanya bisking ya, hanyalah di luar hubungannya, tapi ya tidak apa-apa lah kalau sudah seperti itu ya. Ketatanegaraan itu harus memang dibenahi lah. Nah, ini kan satu ketatanegaraan yang nggak bagus. Kalau kita bicara seperti itu, kembali lagi ke belakang. Kenapa? Masih ada kecacatan. Meskipun itu hanya teknik saja, tapi kan nggak boleh begitu. Tapi kan harus memang ada transparan, dikaji kepada masyarakat sebagainya. Tapi ya banyak bertentangan pada mahasiswa gitu loh. Mahasiswa itu generasi bangsa loh ya itu. Itu harus diperhatikan loh ya. Jangan sampai nggak memperhatikan. Toh politik-politik yang di Senayan nanti ya sudah tua-tua loh itu. Akan ada regenerasi juga dari teman-teman mahasiswa ya, Prof ya. Satu ruang sebetulnya, ruang dan waktu. Jangan sampai nggak memberikan ruang dan waktu. Nah nanti ya harus memang bersesuaian lah. Jangan sampai nanti nggak mendapatkan satu lapangan pekerjaan dan sebagainya. Makanya lari aja gitu loh, lari aja malah kabur aja dulu gitu ya, Prof ya. Kayak kemarin hashtag yang lagi viral itu ya. Iya, potensi-potensi bisa seperti itu nanti negara bagaimana? Kalau orang pikiran ya kabur jangan kembali loh. Kan. Prof, terakhir Prof, mungkin ada pesan-pesan kepada mahasiswa, masyarakat, pemirsa setia Surabaya TV atau kepada pemerintah tentang carut-marutnya RUU TNI yang ternyata menjadi viral ini, Prof. Nah, untuk membuat satu rancangan jangan cepat, jangan sampai di hotel ya, di Fairmont tadi itu tidak baik didengar. Ini satu-satu adalah ini yang menurut pandangan saya ini menjadi salah satu presiden terburuk ya bagi DPR ya. Padahal negara sudah memberikan fasilitas tentang gedung pertama. Kedua, buat suatu rancangan undang-undang harus bagaimana tentang naskah, tentang merupakan naskah yuridisnya, sosiologisnya, naskah tentang rancangannya, naskah akademisnya, itu harus benar-benar harus seperti Belanda membuat satu aturan undang-undang. Nah, jadi memang filosofisnya penting. Nanti bagaimana akan terjadi? Bagaimana masyarakatnya? Bagaimana mahasiswanya? Ya kan? Sosiologisnya. Terus yuridisnya. Apakah ada bertentangan antara satu dan lainnya? Ternyata ya ada bertentangan dengan TAP nomor 7 tahun 2000. Belum ada pencabutan itu. Itu kan itu pemisahan. Tapi dibuat konsep revisi. Konsepnya itu revisi. Revisi padahal ya hubungannya dengan difungsi. Nah, orang mengatakan, apa fungsi? Nah, dibacalah secara implementasinya, secara yang tersurat itulah. Jangan nanti membuat buat undang-undang ini dipertanyakan tentang masalah yang berhubungan naskah akademisinya. Sehingga nanti mesti akan bertentangan. Mesti akan banyak akan diajukan di Mahkamah Konstitusi. Baik. Yakin saya. Baik, kita doakan agar segera selesai ya, Prof, bahwa permasalahan ini. Dan tentunya terima kasih juga ya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah turun ke jalan untuk menyuarakan suara mereka, juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio Surabaya TV yang juga ikut menyuarakan ya suara mereka tentang apa yang mereka tidak berkenan tentang RUU TNI. Dan juga tentunya Prof Bowo, terima kasih banyak ya. Yang lainnya belum ngomong ya. Belum ngomong. Waktunya
waktunya pendek ya. Tapi waktu kita masih panjang, kita masih bisa ketemu lagi minggu depan untuk membahas tentang ini dan juga tentang bagaimana update-nya ya. Tentunya terima kasih banyak Prabowo. Tentang peraturan pemerintahnya ya. Betul. Terima kasih Prabowo atas waktu dan kesempatannya. Semoga tadi pesan dan masukan dari Prabowo juga dapat didengar oleh pemerintah ya. Dan terima kasih, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan tentunya kita tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.